Ramadan yang tahun-tahun yang akan datang. Malam ini kita memasuki malam ke-29. Oh, langsung kaget. Enggak ya? Malam ke-24. Malam ke-24. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal ibadah kita dan meridhai. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Kita masih melanjutkan episode yang tadi malam, yaitu bahwa orang-orang yang bersyukur itu terimplementasikan sifat-sifatnya, sikap-sikapnya sebagai hamba-hamba yang disebut dengan ibadur rahman. Tadi malam kita baru mengupas sifat ibadur rahman yang pertama. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu berjalan di muka bumi ini dengan penuh rendah hati. Jangan salah, bukan rendah diri, beda ya. Kalau rendah diri itu inferior, merasa minder. Rendah hati. Nah, kalau bicara mengenai rendah hati, maka ini adalah sikap yang muncul dari pribadi kita. Lalu sifat yang kedua dilanjutkan dengan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu kalau dalam terjemahan, apabila orang-orang yang bodoh menyapa mereka, nanti kita jelaskan, dengan kata-kata yang menghina, maka mereka mengucapkan salama. Ini ciri-ciri ibadur rahman. Kalau kemarin ciri yang pertama itu bicara mengenai bagaimana sikap yang muncul, maka sekarang ini adalah bagaimana respon yang muncul dari stimulus yang ada di lingkungan kita. Kan kemarin itu dari pribadi kita motivasinya, lalu kita rendah hati. Nah, sementara lingkungan itu kan kadang kita ini melakukan kebaikan, tapi respon yang ke kita itu belum tentu baik. Kadang ngajak orang baik, ternyata ditanggapi ndak enak. Ngapain sih ngurus-ngurusin urusan gue? Ngapain ngurusin urusan saya? Udah urus-urusan sendiri. Ada yang tanggapannya begitu. Ada yang sampai pada, alah kamu ini sok alim, sok baik, sok jamaah masjid. Ada omongan kayak begitu tuh biasanya ada. Itu kan respon namanya. Itu kan kita ini dari kita, lalu direspon, kita ini merespon lagi. Lalu ya termasuk hal-hal yang lain. Ada orang yang ingin berubah jadi baik, mulai belajar ngaji, baru mulai ngaji tiba-tiba ada yang ngomong, "Lah tumben kamu rajin." Kan begitu. Akhirnya kadang-kadang kendor lagi. Lah ternyata ibadur rahman tuh ujiannya ya kayak begitu itu. Jadi kalau ada yang ngomongin, "Ah kamu ini kok gitu banget sih. Udahlah nyantai aja kayak dulu. Masa nggak inget masa lalu?" Lah orang tuh ya masa nggak boleh sih untuk menjadi lebih baik. Artinya begini, orang-orang yang komentar, netizen itu kan maha kuasa. Jangan kalau lihat di medsos itu, waduh tukaran satu sama lain. Padahal yang posting sudah dilepas habis itu, terserah itu mau tukaran, mau tengkar, mau tototan, nggak ngurus sudah. Itu kadang netizen kalau sudah merasa paling benar, waduh semua itu bahkan ada kata-kata yang sangat tidak pantas. Kalau ada orang yang begitu ngomong ke kita, umpama kita ini sudah melakukan kebaikan. Jadi pertama gini, kalau kita melakukan sesuatu kok responnya tidak enak, kita introspeksi. Ini memang dalam diri saya ada yang salah atau yang saya lakukan sudah benar. Nanti tinggal dilihat. Biasanya kalau dalam satu komunitas orang-orang baik, itu lebih banyak yang cocok dengan kita atau tidak. Kalau semuanya banyak yang tidak cocok, mungkin masalahnya ada di kita. Kita mungkin ke teman tidak begitu respect, sehingga orangnya juga tidak respect ke kita. Itu jadi masalah juga. Tapi kalau yang kita lakukan sudah benar, jamaah sudah mengatakan, enggak kamu udah benar kok. Yang penting lakoni kebaikan. Lalu ada orang ngomong tidak enak. Itulah yang dalam bahasa Al-Quran disebut khatabahumul jahilun. Al-jahilun. Al-jahilun itu apa? Al-jahil itu maknanya orang yang bodoh. Bodoh itu apa maksudnya? Bodoh itu tidak tahu.
Orang berbuat baik malah digojlokin. Padahal berbuat baik itu nanti dampaknya di akhirat karena dia belum tahu. Sehingga dia suka gembosin. Ngapain sih kamu kok ngoyo-ngoyo banget? Wah, begitu. Umpama begitu. Itu mereka tidak tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu pernah ditawari oleh malaikat Jibril. Tawari apa? Malaikat Jibril itu sudah saking gregetan, jengkel sama orang-orang kafir Quraisy, sampai menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Muhammad, ya Muhammad, ya Rasulullah. Kalau panjenengan kerso, kalau panjenengan mau, ini gunung Uhud, itu bisa kami angkat dan ditimpukin pada orang-orang musyrikin, termasuk di periode Mekah. Di Mekah juga banyak gunung. Apa kata Rasulullah? Enggak. Rasulullah justru berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku, tunjukkanlah mereka. Maka karena sesungguhnya mereka ini karena belum tahu bahwa betapa penting agama ini. Ya. Padahal kalau Rasulullah mau, itu dengan ketika periode Mekah 13 tahun ditentang kayak begitu, disakiti kayak begitu, itu tinggal calling ke Jibril, minta kepada Allah, itu sangat mudah sekali. Tapi bagi Rasulullah tidak begitu. Rasulullah mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini karena mereka belum tahu. Itulah begitu. Jadi kalau ada orang yang gojolokin kita ketika melakukan kebaikan, bahkan mengolok-olok kita, bahkan menghina dan merendahkan kita, ternyata respon orang yang disebut ibadur rahman itu justru qalu salama. Ini berat ini. Salam itu makna asalnya bisa bermakna dia meninggalkan. Tapi kata ini, seakar kata dengan salam, ketika kita mengucapkan salam, berarti tidak hanya mengabaikan, tidak hanya membiarkan, tapi justru malah di situ sambil mendoakan. Ya udahlah, ya terserah, sampean kalau tidak mau ya tidak apa-apa, saya sudah ngingetin. Jadi tidak pakai ngegas. Nah ini kan berat ini. Padahal kita ini kalau diolok-olok orang, ya kalau melakukan kebaikan ini kan kadang kita merasa gimana, lalu besok sudah tidak melakukan lagi. Saya mau gini malu, udah digojolokin kemarin, nggak jadi begitu. Jadi wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ini dipraktekkan oleh Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah ketika di Madinah setelah Rasulullah itu wafat. Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq itu bertanya kepada putri beliau, yaitu Sayyidah Aisyah, yang tidak lain adalah istri Rasulullah. Ya Aisyah, apa kira-kira amal yang dilakukan oleh Rasulullah yang aku belum melakukannya? Ini saking cintanya Abu Bakar terhadap Rasulullah. Lalu Aisyah ingat, iya Rasulullah biasanya cerita. Jadi di pojokan pasar Madinah, ini cerita ini masyhur sekali, diulang-ulang oleh banyak penceramah. Jadi di pasar Madinah itu di pojok itu ada seorang pengemis buta. Pengemis itu beragama Yahudi. Setiap pagi Rasulullah datang ke situ, nyuapin pengemis itu. Pengemis itu sambil ngomong apa? Dia sambil ngata-ngatain Muhammad. Pokoknya kalau ada orang lewat, hati-hati dengan namanya Muhammad. Dia itu tukang sihir, dia itu membawa ajaran yang tidak benar, dia itu sesat, gini. Rasulullah tiap hari datang nyuapin. Akhirnya setelah diceritain itu, Abu Bakar mengatakan begini ke putrinya, yaitu Sayyidah Aisyah. Ya wes, besok saya tak melakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Datanglah Abu Bakar ke pengemis tua itu, yang buta, Yahudi. Langsung begitu datang, disuapin sama Abu Bakar dengan makanan. Baru satu suapan diludahin. Tuh. Jadi makanannya tuh dimuntahin, diludahin sama si pengemis itu. Lalu pengemis itu marah sambil tanya begini, siapa kamu? Abu Bakar menjawab dengan lembut, saya adalah orang yang biasanya nyuapin kamu. Tidak mungkin. Loh, kenapa? Orang yang nyuapin saya setiap pagi itu sudah beberapa hari memang tidak datang ke sini. Tapi suapannya tidak seperti yang kau lakukan. Ini pasti bukan orang yang biasanya. Abu Bakar tanya, loh, lalu biasanya gimana? Biasanya
dia menyuapi aku dengan sangat lembut. Bahkan kalau ada makanan yang itu keras, itu dilembutkan oleh beliau untuk disuapkan di mulutku. Mendengar jawaban itu, Abu Bakar As-Siddiq itu langsung menitikkan air mata. Betapa akhlak Rasulullah itu luar biasa. Akhirnya Abu Bakar menyampaikan dengan menangis, menyampaikan kepada orang Yahudi pengemis itu, tahukah engkau siapa yang menyuapin kamu setiap hari itu? Enggak, saya enggak tahu. Tapi dia luar biasa. Siapa? Dia adalah Muhammad Rasulullah. Kaget Yahudi itu. Kenapa? Lawong dia itu ngata-ngatain yang jelek-jelek masih disuapin oleh Rasulullah. Akhirnya mendengar cerita itu, lalu si Yahudi itu dibilangin bahwa orang yang biasa nyuapin kamu, hari ini beliau telah wafat. Seketika itu Yahudi itu menangis, lalu dia menyatakan keislamannya. Ini betapa akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau hanya sekedar orang ngomong ndak enak, itu sebenarnya biasa. Qalu salama itu kalau bisa kita tetap membalas yang baik. Kalau ndak bisa, udah dicuekin aja, dibiarin. Yang penting saya udah benar, saya melakukan ini Bismillah, lillah. Ya sudah, nggak usah terpengaruh. Kita ini kan kadang-kadang sering terpengaruh oleh, jadi kalau diejek orang lain, bahkan dituduh yang tidak-tidak. Kita ini kan kalau dituduh sesuatu yang kita tidak melakukan, kalau itu keburukan, kalaupun itu ada dalam diri kita, itu kita tidak senang. Tapi kalau kita dipuji melampaui apa yang ada dalam diri kita, itu kadang-kadang kita senang. Padahal tidak sesuai sesungguhnya. Ini manusia ini punya sifat kayak begitu itu kadang-kadang. Ya, jadi ya wis. Makanya kalau orang-orang sufi, orang-orang yang ahli tasawuf, itu tingkatannya sudah pada beribadah itu bukan karena manusia. Jadi mau dicemooh orang, mau dimusuhi banyak orang, itu tidak ngefek sama sekali. Itu seperti kalau di Indonesia dulu ada guru bangsa yang terkenal ya, Gus Dur kayak gitu itu. Ya sudah, beliau humanis untuk manusia. Kemarin yang kisah terakhir itu kan siapa? David Ozora yang dianiaya oleh anaknya mantan pejabat pajak itu kan. Itu kan katanya dia ceritakan pas baru bangun dari koma itu dimimpiin Gus Dur, katanya dibangunin, ya ojo ngorok aja, katanya begitu. Jadi hal-hal begitu itu sangat mungkin karena orang-orang yang memang dipilih oleh Allah. Ya. Terus saya dulu pernah diceritani, tapi kalau ini hal yang lain. Ini pernah saya ceritakan waktu kita di tempat makan itu. Guru saya itu cerita ibadah haji tahun yang lalu. Itu ada orang Indonesia itu, waduh, rokoknya itu kuat. Akhirnya berangkat haji itu bawa berapa slot begitu. Karena kalau beli di Saudi kan harganya mahal. Akhirnya bawa, titip ke temannya dan lain-lain. Begitu di Raudhah, di Madinah itu dekat makam Rasulullah, habis sholat sunnah, tertidur. Kalau orang Jawa bilang tuh sak seliut gitu ya, tertidur seliut. Tiba-tiba di tengah tidur yang sebentar itu, terasa ada tangan yang masuk ke dalam mulutnya, bawa kayu siwak itu, disiwakin. Kaget langsung. Seketika itu dia bau wangi. Dia kembali ke maktab, ternyata yang merasakan bau wangi tidak hanya dirinya, tapi orang-orang di sekitarnya itu merasa bau wangi. Akhirnya setelah itu dia, sudah saya tidak ngerokok lagi katanya, karena ini eman bau wanginya. Akhirnya berhenti merokok. Lalu dia bilang ke temannya yang masih merokok, kamu nggak berhenti merokok tak? Apa jawab temannya? Saya nanti berhenti merokok kalau sudah ada yang nyiwaki, disiwaki langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Jadi ini kisah-kisah yang kadang di luar, ya memang di luar rasio kita, tapi inilah keimanan tuh ya di sini termasuk mempercayai hal-hal yang seakan-akan tidak mungkin, tapi bagi wali Allah, bagi Rasulullah, bagi sahabat-sahabat Nabi itu sangat mungkin karena Allah memberi kekhususan, memberi keistimewaan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Jadi Allah memberi kekhususan dengan rahmatnya bagi siapa? Bagi orang yang Allah kehendaki. Mungkin itu, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a
اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. العفو منكم هدانا الله وإياكم أجمعين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.